Lihat kiri kanan saudara, bagi kita yang belum bawa Alkitab kita bagi saudara-saudara kita yang belum bawa Alkitab kita bagi Alkitab kita baca bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Apakah saudara bersuka cita? Roma 8 ayat 28. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Yang siap baca firman katakan amin. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah telah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi Allah telah bekerja dalam segala sesuatu. Itu bukan hanya artinya Yesus hanya bekerja dalam keadaan yang baik dalam kehidupan saudara, tapi artinya Yesus bekerja dalam keadaan apapun dalam kehidupan saudara. Apakah itu saudara sedang menghadapi badai dalam kehidupan ini? Ketahuilah firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi walaupun saudara di tengah-tengah badai, krisis apapun dalam hidup saudara, Tuhan turut bekerja dalam hidup saudara. Dan itu artinya apa? Ketika Tuhan turut bekerja, maka itu untuk mendapatkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa di sini dia tahu bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidupnya? Angkat tangannya tinggi. Semuanya saudara, semuanya kita angkat tangan. Saya tanya sekali lagi, siapa kita di sini yang tahu bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidup kita? Angkat tangannya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Semua kita dipanggil dan dipilih Tuhan. Katakan amin. Ada rencana Tuhan dalam hidup saudara masing-masing, anak-anaknya yang sah dikasihi Tuhan. Dan Tuhan berkata dalam segala sesuatu, artinya di tengah-tengah badai sekalipun dalam hidup saudara, Tuhan pasti turut bekerja. Karena itu saudara, justru ketika ada badai, justru saudara bisa naik kelas. Mana aminnya? Mana aminnya? Mana aminnya? Lebih kuat aminnya. Saudara bukan hancur karena badai, saudara bukan berkeping-keping karena badai, saudara bukan berhenti karena badai, saudara bukan mundur dari jalan Tuhan karena badai, tapi justru saudara bisa naik kelas. Yang kita dengar pada pelatihan tahun baru kemarin, kalau saudara masih ingat, saudara dikasihkan Roma 8 ayat 28 mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja dalam badai-badai apapun dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Jangan katakan badai ini terlalu kuat, badai ini terlalu besar. Tidak ada badai yang terlalu besar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 37, di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Lebih kuat aminnya. Sekali lagi katakan amin yang lebih kuat. Di dalam Yesus yang mengasihi kita lebih daripada pemenang. Artinya badai tidak mengalahkan kita, tapi Yesus turut bekerja dalam seluruh kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan dari saudara. Saudara jadi naik kelas. Saudara jadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Aminnya maunya lebih kuat. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Saudara meningkat. Saudara bukan jatuh, bukan semakin terpuruk dalam sana badai itu. Tidak, meningkat di dalam Yesus. Naik kelas di dalam Yesus. Semakin mempermuliakan Tuhan. Mujizat Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup saudara. Kuasa Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup saudara. Urapan Tuhan semakin berlimpah-limpah di dalam saudara. Saudara semakin mempermuliakan Tuhan. Naik kelas semakin lebih seperti Yesus. Semakin dekat kepada panggilan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus kita bersyukur. Saudara bukan kita punya Tuhan kita yang luar biasa menyertai kita. Dan Dia bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita justru naik kelas dalam badai-badai apa dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kita sambut firman Tuhan pada hari ini saudaraku. Yang kita biarkan mengulangi yang sebelumnya. Tapi saudara dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita lihat. Kita di dalam badai apa yang terjadi. Kita ulangi dari kisah 27. Bukalah kita saudara. Kisah 27 ayat 18 sampai 26 saudara. Mari kita buka kitab kita kisah 27. Bukalah kita saudara di atas pada kita saudara. Kisah 27. Haleluya. 18 sampai 26 saudara. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Amin. Ya. 18 sampai 21 dulu. Oke, haleluya.
18 sampai 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kami sangat hebat di ombak-ambingkan angin badai, maka pada esok harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut, dan pada hari ketiga mereka membuang alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah berapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, dikatakan Paulus di situ, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Saudara, kita lihat di sini baik-baik dalam nama Yesus, saudaraku. Ayat 21 saya baca kepada saudara. Karena beberapa lamanya mereka tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara, di tengah-tengah badai, apa yang terjadi kalau kita mengalami badai dalam kehidupan ini? Bukan hanya badai masuk di sini cerita firman Tuhan bagi saudara. Badai itu adalah sesuatu yang mengancam hidup kita. Persoalan yang krisis, persoalan yang berat datang menimpa hidup kita. Maka di tengah-tengah badai tersebut, jangan kita kosong dari firman Tuhan, tetapi harus kita mengisi hidup kita, hati kita dengan makan makanan rohani, yaitu apa kayak saudaraku? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup itu makanan rohani kita. Oh saudara, badai yang membuat saudara, yang mengancam kehidupan saudara, persoalan yang berat krisis menimpa saudara, sehingga pikiran saudara mulai kacau, pikiran saudara mulai tidak tenang, hidup saudara mulai datang kekhawatiran, dan setan mulai menembaki saudara dengan pikiran-pikiran yang negatif. Pada saat itu apa yang perlu saudara lakukan? Jangan sampai saudara tidak makan makanan rohani. Jangan sampai saudara kosong daripada firman Tuhan. Tapi apa yang perlu saudara lakukan? Perhatikan baik-baik. Saudara harus kaya akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu saudara dapatkan sebelum pun ada badai dalam hidup saudara. Dan kalau saudara perhatikan, orang-orang yang tidak makan firman, yang tidak hatinya diisi dengan firman Tuhan, maka ketika datang badai dalam hidupnya, mereka tidak tahu harus berbuat apa-apa. Mereka tidak tahu berbuat apa. Mereka tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Tidak tahu apa yang harus mereka berbuat. Mereka hanya menunggu nasib dihancurkan oleh badai. Karena itu pada hari ini, mulai hari ini, apakah sedang ada badai dalam hidup saudara, ataupun belum ada badai apapun dalam hidup saudara, perkaya hidup saudara dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada kita akan membuat kita kuat secara rohani, sehingga apapun badai itu datang, serangan dari setan. Perlu diketahui saudara, manusia pun yang menyebabkan badai itu hanyalah alat setan. Musuh saudara sebenarnya bukan manusia, tapi setan, iblis yang mencoba menghancurkan kehidupan saudara. Karena itu iblis hanya bisa dilawan dengan senjata rohani juga. Saudara tidak bisa melawan dia dengan senjata badani. Saudara yang bisa dan tidak akan sanggup mengeluarkan diri saudara dari badai kalau saudara tergantung kepada senjata badani. Apakah itu kekuatan pikiran saudara atau saudara mengandalkan manusia, pertolongan manusiawi, tidak akan bisa mengeluarkan saudara dari badai yang saudara hadapi. Yang bisa adalah senjata rohani juga, yaitu firman Tuhan yang saudara terima di kebaktian, dan yang juga saudara renungkan tiap-tiap hari dalam kehidupan saudara pribadi. Haleluya. Jika kita dapat menang dalam badai, bukalah buku firman Tuhan dari Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Bukalah kitab saudara dari firman Tuhan ini. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Ini akan saudara bisa mengerti, sehingga saudara bisa benar menghadapi badai apapun dalam hidup saudara. Dan badai apakah ini dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ini berbicara mengenai badai pemberontakan, kemuntatan yang bisa jadi, sehingga kita tidak ada satu pun yang jatuh ke dalam badai ini.
3 ayat 1 sampai 4. Bukalah kitab saudara, dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, bukalah kitab saudara, dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Kita lihat firman Tuhan ini, katakan amin. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Siap saudaraku? 1, 2, 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu ini tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susu yang diberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Firman Tuhan berkata, saudaraku, kalau kita masih berselisih, kita manusia duniawi, kita belum rohani. Kalau masih ada iri hati sesama kita, masih ada perselisihan di antara kita, kita yang sebenarnya belum dewasa rohani. Tapi kerohanian kita masih dangkal, kita masih anak-anak rohani yang terus-menerus minum susu, dan akibatnya apa saudara? Banyak perselisihan bisa datang, dan kalau itu datang kita akan dihancurkan oleh perselisihan, kita akan dihancurkan oleh iri hati. Tetapi ada jalan keluarnya, sehingga saudara tidak perlu hancur oleh karena badai iri hati, badai perselisihan. Bagaimana? Mari terima pengajaran firman Tuhan, mari makan makanan rohani, mari mau diajari oleh firman. Kalau belum TDS, mari ikut training dasar. Lebih kuat namanya, haleluya. Jika saudara tidak hancur oleh badai, karena badai pasti datang. Kita masih hidup di dunia ini, ada setan yang tidak suka saudara diberkati Tuhan. Ada setan yang suka saudara hancur karena perselisihan dan pemberontakan. Ada setan yang tidak mau saudara sampai kepada maksud dan penggenapan Tuhan dalam hidup saudara. Ada setan yang suka saudara hancur karena penyakit, karena narkoba, karena kebiasaan buruk lainnya, karena setan mencuri, pembunuh, pembinasa yang akan membawa badai dalam kehidupan saudara. Dan itu tidak bisa saudara sangka dengan berkata tidak ada setan, tidak mungkin ada badai. Selama kita masih ada di dunia ini, setan berkeliling. 1 Petrus 5:8, seperti singa yang mau mengelilingi saudara, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Bagaimana supaya kita jadi mangsa yang tidak akan pernah bisa ditelan oleh setan, yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh badai perselisihan? Kita harus punya firman Tuhan dalam hidup kita, dan bukan hanya susu terus-menerus jadi anak-anak baik-baik rohani, tapi terimalah pengajaran firman Tuhan yang solid, yang lengkap, yang kuat, makin lama makin bertumbuh dalam pengertian firman Tuhan dalam hidup saudara. Lebih kuat aminnya, lebih kuat aminnya, haleluya. Sehingga tidak perlu ada iri hati lagi saudara. Saudara sudah punya kelengkapan firman Tuhan untuk melawan semua perangkap setan, godaan setan untuk berkelahi, berselisih, berkompetisi satu sama lain dengan saudara tubuh Kristus. Saudara akan melawan itu karena saudara punya firman Tuhan. Saudaraku, jangan hancur karena badai, jangan menimpa dan akhirnya muncul dari jalan Tuhan, akhirnya tidak lagi hidup dalam jalan Tuhan, tidak lagi melayani Tuhan, tidak lagi mengerjakan apa kehendak Tuhan. Saudara sudah mengerjakan apa yang tidak benar di depan Tuhan. Saudara jatuh dalam dosa kemurtatan, berkelahi, iri hati. Saudara tidak perlu iri hati. Kalau saudara kenal firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjaga saudara, sehingga saudara tidak perlu dihancurkan oleh badai apapun dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara, kita lihat lagi dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Mari buka kitab saudara. Dan 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Bila kita semuanya penuh dengan firman Tuhan, katakan amin. Ada firman Tuhan yang kaya
dengan kuasa firman Tuhan. Katakan amin. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan ada susu yang murni rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengejar kebaikan Tuhan. Amin. Dan inilah saudara bagi kita yang baru selamat lahir baru. Saudara harus rindu firman Tuhan. Kalau tadi dikatakan, saudaraku, kita yang sudah bertumbuh, kita yang sudah selamat, kita bukan baru selamat, jangan hanya tinggal minum susu saja, tapi harus mau menerima makanan keras, firman Tuhan terus-menerus. Jangan tinggal pada pengajaran-pengajaran yang dasar terus-menerus. Tadi kita sudah baca di dalam 1 Ibrani 15 sampai 14. Ketika kita sudah lama selamat, seharusnya ditinjau dari umur kita selamat lahir baru, kita seharusnya menjadi pengajar-pengajar firman. Tetapi sebaliknya, ada anak-anak Tuhan yang waktu sudah selamat lahir baru, masih juga anak-anak bayi rohani. Mereka belum dewasa rohani, belum bisa menerima pengajaran firman Tuhan yang keras, yang menegur mereka, yang membawa mereka kepada pertobatan untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan. Saudaraku, semuanya mari kita, baik yang selamat, baru selamat, maupun yang sudah selamat, lama selamat, sudah lama lahir baru, semuanya kita terus menerus suka akan firman Tuhan. Bagi kita yang sudah lama lahir baru, makin mendalam kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Hati kita terbuka untuk diajari firman Tuhan. Hati kita selalu terbuka untuk mau ditemukan. Jangan langsung mewek. Apa mewek? Jangan langsung muka kita cemberut. Kalau ada PKS kita yang mengajari firman Tuhan, kalau ada pemimpin sektor yang mengajari kita kebenaran firman, kalau ada yang menegur kita, saudara baca PKS dan buku Ibrani, kalau kita masih ditegur, masih diajari, itu artinya kita dikasihi, saudara. Justru kita bersuka cita, justru kita rela diajari firman Tuhan. Tuhan, firman Tuhan ini akan membawa kebaikan dalam hidupku, akan tetap membuat hidup dalam jalan Tuhan, sehingga hidupku terhindar dari badai yang mau menghancurkan aku. Apakah itu badai pemberontakan atau badai perselisihan? Dan di sini kita lihat 1 Petrus 1 sampai 2 ayat 1, badai-badai kejahatan, saudara. Segala kejahatan, badai tipu muslihat, badai kemunafikan, kedengkian dan fitnah, itu semua bisa menimpa hidup kita. Bagaimana caranya supaya saudara dapat keluar, supaya saudara dapat menang terus dan tidak perlu jatuh atas semua kedengkian, kemunafikan, kejahatan, tipu muslihat ini? Saudara harus kaya akan firman Tuhan. Saudara mengisi hati saudara yang banyak firman Tuhan, maka saudara bisa bebas dari segala badai apapun yang mau mencoba menghancurkan hidup saudara. Karena saudara tahu kita bersama dengan firman, artinya kita bersama dengan Yesus. Nah, kalau kita bersama dengan Yesus, kita menjadi orang yang kuat, yang menjadi lebih daripada pemenang, yang mengalahkan semua badai-badai dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Ingatlah firman Tuhan ini sudah, sehingga kita dapat maju terus, tidak mundur, tapi maju terus dalam pengikutan kita bersama dengan Yesus. Tidak ada yang bisa menghentikan saudara melayani Tuhan, berdoa berganda bagi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghentikan saudara sampai pada panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Ini badai berbicara pada sesuatu yang melampaui kekuatan manusiawi saudara. Itu belum melebihi kekuatan manusia saudara. Apa jalannya? Saudara dapat menang, makan, terima firman Tuhan, terima makanan yang keras, bukan hanya tinggal di susu saja saudaraku, bukan hanya minum susu saja, tapi terima pengajaran firman yang keras, makanan yang keras.
Katakan amin. Karena itu setialah TDR tamatkan setelah training dasar rohani Kristen atau TDR, apa yang perlu saudara terus belajar firman Tuhan dalam sidang Tuhan ini. Masuk lagi dalam training pelayanan. Maka itu melengkapi saudara. Firman Tuhan itu akan menjadi makanan yang membuat saudara kuat. Saudara tidak lagi anak-anak tidak perlu ditolongin baik-baik. Kalau bayi terjadi nangis, kurang ini nangis, kurang hangat nangis, kurang makan nangis. Itu bayi saudara. Mana-mana membuat keributan. Di tengah-tengah orang banyak membuat keributan. Tidak mengenal situasi membuat keributan. Bayi adalah orang yang perlu ditolong terus-menerus. Tetapi ketika kita sudah dewasa, dan bagaimana caranya supaya bisa dewasa? Makan makanan yang keras. Bagaimana supaya bertumbuh dewasa? Makan makanan firman Tuhan secara terus-menerus. Jangan minum susu terus-menerus. Mau diajar firman. Artinya kalau kita sudah tamat training dasar, masuklah ke dalam training pelayanan. Supaya saudara terus dilengkapi dengan firman Tuhan. Dia membuat saudara hari lepas hari semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga bukan lagi saudara yang perlu ditolong, tapi sudah saudara dipakai Tuhan untuk menolong orang lain lagi. Ingat kemuliaan bagi nama Yesus. Lebih kuat tepuk tangan bagi Yesus. Saudaraku, saudara bangun bangkit. Saudara jadi pahlawan Tuhan. Saudara jadi pemenang-pemenang. Saudara bukan jadi pembawa gosip di dalam sidang Tuhan ini. Saudara bukan jadi pemecah. Saudara bahkan tidak suka lagi gosip. Saudara akui dengan namanya semua itu kemunafikan, kedengkian, gosip. Saudara tidak suka karena saudara dewasa di dalam Tuhan. Saudara tidak suka barang-barang yang tidak baik-baiknya. Saudara mau masuk ke dalam perkara yang sebenarnya di dalam hidup kekristenan, di mana saudara pahlawannya Tuhan mengerjakan perkara yang besar bagi Tuhan. Saudara mengalahkan setan. Saudara membawa dampak dalam hidup orang-orang lain. Haleluya. Saudara dipakai Tuhan membawa perubahan dalam hidup banyak orang. Kemanapun saudara pergi, saudara memberkati orang lain. Ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara, sehingga orang lain yang berjumpa dengan saudara hidupnya ikut diobatkan. Jadi kuasa lain. Haleluya. Itulah yang terdapat dalam firman saudara. Dan banyak orang mengalami badai dalam hidup ini, langsung tumbang saudara. Bagaimana saudara tetap bisa kuat dalam semua jenis badai yang tadi sudah kita baca saudara? Badai apapun itu dalam firman saudara, saudara harus makan firman Tuhan. Maka ketika ada badai, jangan malas kebaktian, jangan semakin meninggalkan ibadah. Jangan katakan aku sudah tahu itu semuanya. Faktanya saudara berada dalam badai. Semakin saudara menghindari kebaktian, semakin saudara tidak datang ibadah, semakin saudara lari dari jalan Tuhan, saudara tidak punya kekuatan apa-apa menghadapi badai itu. Justru ketika di tengah badai, saudara semakin kuat membaca firman Tuhan. Ada tepuk tangan bagi Yesus. Saudara semakin rajin kebaktian. Saudara semakin mempraktekkan firman Tuhan, berkata beriman, bertindak dengan iman. Yang artinya saudara semakin melayani Tuhan. Saudara justru semakin mencari orang-orang lain yang perlu ditolong. Saudara lihat ada orang sakit, saudara bukan berkata aku juga sakit. Kenapa aku sudah sekian lama mengikuti Tuhan tapi aku penyakitan? Kenapa aku sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan? Orang lain yang berdosa di luar sana hidupnya sehat kuat bukan. Seperti kata pemasmur, seperti pohon asli, batang dia semakin lama semakin segar, ketawa-ketawa saja dia tiap hari. Sementara kita yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, kita semakin difitnah, kita semakin banyak serangan setan kepada kita. Entah orang lain di luar sana enak-enak hidupnya, ketawa-ketawa. Apa yang perlu kita lakukan di tengah badai seperti itu? Lebih banyak makan firman Tuhan. Lebih banyak mengucapkan firman. Lebih kuat karena ada firman Tuhan.
sampai saudara bisa mencapai apa yang saudara inginkan. Hidup ini bukan game, saudara, bukan permainan. Mati satu nyawa, ada nyawa berikut enggak. Hidup ini hanya sekali saja untuk menentukan bagaimana upah saudara di surga, untuk menentukan bagaimana mahkota saudara di surga. Tidak bisa diulangi hari semalam, saudaraku. Bagaimana saudara hidup pada hari ini menentukan bagaimana saudara ke depannya. Itulah karena kenapa firman Tuhan berkata, saudara harus sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, karena menentukan saudara bagaimana kehidupan saudara tiap hari, bagaimana saudara kaya ke firman Tuhan, menentukan keputusan apa nanti kita lihat yang bisa saudara ambil dalam hidup saudara, apa menentukan keputusan kehidupan saudara di masa yang akan mendatang. Hanya sekali begini dan saudara itu kita mati dan akan dihakimi. Tidak ada seorang pun yang akan menghindari kehakiman dari Tuhan. Kalau saudara tidak bisa menggandeng siapapun, pendeta saudara pun tidak bisa saudara gandeng. Siapapun tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan sendiri untuk mempertanggungjawabkan semua apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Maka marilah kita kaya dekat dengan Tuhan setiap hari dengan firman Tuhan. Sehingga kalaupun ada badai apapun dalam hidup kita, maka kita bisa menang menghadapinya dan kita bisa pulang ke surga dengan sorak-sorai kemenangan. Oh, lebih kuat tepuk tangannya bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu juga saudaraku. Firman Tuhan menenangkan badai dalam kehidupan kita. Ada badai sedang bergejolak. Bagaimana saudara menenangkannya? Hanya dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan saudara bisa menenangkan badai apapun dalam kehidupan saudara. Karena ketika saudara berkata dengan firman Tuhan, berkata dengan otoritas yang diberikan Tuhan kepada saudara, kapankah otoritas dan kuasa itu ada pada saudara untuk menenangkan badai dalam hidup saudara? Ketika saudara mengucapkan firman Tuhan. Kalau saudara tidak mengucapkan firman Tuhan, hanya ucapan-ucapan negatif, saudara tidak membawa apa-apa dalam hidup saudara. Bahkan ada kemungkinan jauh lebih berbahaya, setan terbuka pintunya masuk ke dalam hidup saudara dan melengsek lebih jauh, merusak lebih jauh kalau saudara buka dengan ucapan negatif. Tapi kalau saudara mengucapkan firman Tuhan, firman Tuhan bisa menenangkan badai apapun dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan bergerak, Tuhan bertindak ketika firman-Nya diucapkan. Lebih kuat, amin ya. Tapi Tuhan tidak bergerak kalau tidak ada firman yang diucapkan. Tuhan tahu badai apa dalam kehidupan saudara. Tuhan bukan tidak tahu, Dia Maha tahu. Apa yang membuat Tuhan bergerak? Apa yang membuat badai terkenal? Ketika saudara mengucapkan firman Tuhan. Dan itu hanya bisa jadi kalau saudara kaya akan firman Tuhan. Karena apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi kalau di dalam ini kosong, yang ada kekhawatiran, yang ada kecemasan, pikiran-pikiran negatif, tidak diisi dengan firman, tidak merenungkan firman, maka di dalam ini tidak ada firman Tuhan satu pun. Sehingga badai jenis apapun datang, saudara tidak punya firman Tuhan jenis apapun untuk mengalahkannya, maka tidak ada yang saudara ucapkan. Setan yang menguasai pikiran kita keluar dengan ucapan yang negatif, badai itu akan semakin merusak hidup kita. Tetapi kalau kita kaya dengan firman, tiap-tiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Ketika badai datang, kita sudah punya kekuatan rohani untuk menang menghadapi badai itu. Haleluya. Dan kita juga bisa mengucapkan firman Tuhan. Karena kaya di sini hati kita dengan firman. Haleluya. Saudara, Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Buka kita sudah. Efesus 6 ayat 10. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Yang suka cita katakan amin. Efesus 6 ayat 10. Haleluya. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kita kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tidak ada badai apapun yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Bagaimana kita kuat dalam kuasa Tuhan ketika kita punya firman Tuhan dalam hati. Dan karena firman Tuhan kaya dalam hati kita, maka kita punya kuasa firman Tuhan menenangkan
Firman Tuhan akan membuat badai itu tenang. Ketika badai penyakit datang menimpa saudara, apa yang perlu saudara lakukan? Mazmur 118, ini contohnya. Mazmur 118, saudaraku, ayat 17. Mazmur 118 ayat 17, saudara. Mari buka ayat saudara. Badai, masuk badai penyakit, maka firman Tuhan akan dapat menenangkan badai ini. Katakan amin. Mazmur 118 ayat 17. Apa yang dikatakan di sini kita ucapkan firman Tuhan ini kuat-kuat. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Ketika saudara mengucapkan firman Tuhan ini, itu akan menenangkan semua badai penyakit dalam hidup saudara. Aku tidak akan mati, tetapi akan hidup, dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup. Katakan amin. Kematian adalah musuh yang paling besar. Tidak ada orang di sini yang bisa berkata, saudaraku, ya, dia ketika dia menghadapi vonis dokter yang berkata kepadanya, ya, hidup Anda tinggal 1 bulan lagi, kami sudah sangat berusaha. Dan menurut kedokteran ini chance-nya, ya, 70-30%. Tapi 70 saudara mati, 30% cuma kemungkinan saudara hidup. Sangat mengerikan saudara. Mendengar keputusan yang demikian. Jadi tidak main-main saudara, itu badai. Atau 50-50%, 3 bulan lagi Anda akan mati kanker. Belum semua obat ditemukan untuk kanker saudara. Sebagian sudah, tetapi ada beberapa kanker yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Apalagi kalau pada zaman dahulu. Kalau saudara menghadapi ini, datang kepada kehidupan saudara. Sebelum pun badai apapun datang dalam kehidupan saudara, kuatlah dalam firman Tuhan. Dan ketika badai ini datang lagi saudara, jangan mundur dari jalan Tuhan. Jangan takut. Firman Tuhan dapat menenangkan badai. Mana amin? Saudara ucapkan firman Tuhan. Mazmur 118 ayat 17. Katakan, aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidupku. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Banyak penyakit datang pada saudara. Firman Tuhan hidup dalam saudara. Ucapkan firman Tuhan yang berkata dalam 1 Petrus 2:24. Oleh firman Yesus, aku sudah sembuh. Sudah sembuh. Firman Tuhan menenangkan badai dalam hidup saudara. Bacakan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Tapi justru saudara semakin rajin mengucapkan firman Tuhan di dalam badai itu. Saudara semakin banyak merenungkan firman. Kalau sudah ada badai dalam hidup saudara, fokuslah untuk keluar dari badai ini. Jangan lagi kerjakan yang sia-sia. Ya selama ini saudara kerjakan, yang gak perlu, ya tidak ada hasilnya apa-apa. Jangan lagi berputar di situ. Kalau sudah ada badai, datang kepada Tuhan, percaya diri saudara dengan firman. Banyak merenungkan firman Tuhan. Kuat oleh firman Tuhan. Katakan amin. Ucapkan firman Tuhan 24 jam terus menerus. Dan saudara mempunyai kesaksian kemenangan yang luar biasa. Saudara keluar dari badai itu. Badai itu membawa kebaikan dalam hidup saudara. Saudara naik kelas dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu menunjukkan Yesus hidup dalam saudara. Itu menunjukkan kuasa firman Tuhan melebihi segala sesuatu. Karena itu saudaraku, maka firman Tuhan katakan amin. Firman Tuhan jawaban yang menerangkan, menenangkan badai kehidupan dalam kehidupan saudara. Tenang badai kehidupan. Saudaraku yang ketiga, mari kita buka firman Tuhan. Badai-badai kehidupan apapun akan membuat
kita anak-anak Tuhan tidak perlu galau, tidak perlu risau, apalagi karam, saudara, apalagi hancur karena badai. Karena ada firman Tuhan yang dapat membuat hidup kita tenang. Katakan amin. Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 1. Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Katakan amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Firman Tuhan berkata, di dalam badai sekalipun, firman Tuhan itu akan membuat saudara tetap tenang. Saudara tidak perlu panik di tengah-tengah badai. Karena itu dekatlah dengan firman. Dekat dengan Tuhan artinya dekat dengan firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan jauh dari mata saudara. Dengan buka telinga saudara, telinga rohani kepada firman Tuhan. Simpan firman Tuhan dalam hati saudara. Karena hanya dekat Tuhan saudara tenang. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jadi saudara bisa tenang karena ada firman Tuhan di dalam saudara. Saudara bisa senang di tengah-tengah badai sekalipun damai, tidak panik, tidak gegabah mengambil keputusan, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tapi tetap tenang menghadapinya. Sehingga setan tidak punya pintu masuk dalam hidup saudara dan tidak bisa menghancurkan hidup saudara. Kenapa? Karena saudara dekat dengan Tuhan, yang artinya dekat dengan firman Tuhan. Kalau ada badai demikian dalam hidup saudara, badai apapun itu saudara, lihat Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 15. Buka kita saudara. Yesaya 30 ayat 15. Buka kita saudara, kita baca sama-sama. Yesaya 30 ayat 15. Yang baca firman katakan amin. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang, jangan panik, jangan cemas, jangan khawatir. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan saudara. Sehingga saudara dapat keluar dari badai itu dengan kemenangan yang mutlak. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi gak perlu panik, gak perlu. Tenang, dekat dengan Tuhan. Banyak masuk ke kamar doa, berseru kepada Tuhan. Tenang, percaya, gak perlu marah-marah, gak perlu merepet, gak perlu menyalahkan orang lain, gak perlu bersungut-sungut, gak perlu menuntut. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara hidupmu. 1 Petrus 5 ayat 7. Katakan amin. Lebih kuat aminnya. Dalam pada hari ini kita lihat dan kita dapatkan sungguh-sungguh hidup dalam hati kita. Firman Tuhan itu menenangkan badai. Firman Tuhan itu membuat hidup kita tenang. Tetap percaya kepada firman Tuhan. Maka disitulah kekuatan saudara menghadapi badai. Jangan panik, jangan cemas, jangan khawatir, jangan mengeluh-ngeluh saudaraku, jangan merepet, jangan menyalahkan orang lain, jangan bersungut-sungut. Jangan berkata Tuhan tidak adil, tinggal tenang, tetap percaya, di situ kekuatan kita.
masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa berdoa? Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kau dapat berdoa. Saudara berdoa, cari wajah Tuhan, buka firman Tuhan, cari firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, siang dan malam, ucapkan firman Tuhan. Itu otoritas yang diberikan Tuhan kepada saudara. Ketika saudara ucapkan firman, Roh Kudus bergerak dan menjadikan firman Tuhan itu jadi dalam hidup saudara. Jadi kuat aminnya katakan haleluya. Haleluya. Kedua saudaraku, ada kesusahan kehidupan, badai-badai kita hadapi. Karena apa? Karena kesalahan orang lain. Kisah 27 ayat 21. Saya baca pada saudara. Kisah 27 ayat 21. Kesalahan orang lain, saudara sudah sebentar makan siang. Yang suka cita katakan amin. Kisah 27 ayat 21. Saudaraku, hari buka kitab saudara. Kisah 27 ayat 21. Ya, kita baca sama-sama. Dan karena mereka beberapa orang lain tidak berangkat, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaan dan kerugian ini. Saudara perhatikan baik-baik. Jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaan dan kerugian ini. Ada orang-orang yang masuk ke dalam badai karena kesusahan orang lain. Seperti Paulus ini bukan kesalahan dia, tapi dia terperangkap dalam badai kehidupan ini. Kenapa bisa terjadi? Karena ada orang lain bersalah. Dan kita hidup di dunia ini, saudara, masih ada anak Tuhan yang lain, masih ada orang-orang dunia. Dan kerap kali kita melihat itu bukan karena dosa kita. Kita tidak berdosa sama sekali. Kita tidak berbuat hal yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi karena kejahatan orang lain, karena saudaraku dosa orang-orang lain, dan kita jatuh dalam keadaan badai itu. Dan apa? Saudaraku yang kita lihat di sini, saudaraku, kita jangan sampai membuat keputusan yang salah. Kalau kemarin kita sudah dengar, saudara, firman Tuhan mengenai kita masuk dalam badai dan ada kesalahan orang lain. Tapi perlu kita perhatikan baik-baik di sini. Kalau sekiranya nasihat Paulus dituruti, maka mereka tidak masuk dalam badai itu. Ini mengatakan kepada kita, hati-hati dengan keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Keputusan yang salah akan mendatangkan badai dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh orang-orang ini yang berada dalam kapal. Mereka mengalami badai dalam hidup mereka karena keputusan yang salah mereka ambil. Dan mulai hari ini, tetapkan hati saudara, jangan sampai saudara mengambil keputusan yang salah, tapi kita ambil keputusan yang benar. Yaitu keputusan apa itu? Keputusan yang seturut dengan firman Tuhan. Katakan amin. Keputusan yang berdasar firman Tuhan. Apapun kehidupan kita, saudaraku, lihat baik-baik. Kalau keputusan yang salah kita ambil, maka ini juga menyangkut kehidupan orang lain yang tidak bersalah, juga akan ikut-ikutan berada dalam keadaan. Keputusan yang salah kita ambil bisa membawa seluruh keluarga kita berada dalam badai, walaupun itu bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan kita. Keputusan yang salah saudara ambil bisa berakibat kepada seluruh bawahan saudara. Saudara, aku ingin kasih kalian pada hari ini, tetapkan hati kita kaya dengan firman, sehingga setiap dalam langkah-langkah hidup kita, ketika kita ada di persimpangan jalan, kita tahu yang mana yang benar, yang mana kehendak Tuhan, yang mana yang sempurna, dan kita hanya mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Yesus Kristus turun ke dunia yang dilahirkan dalam rumah seorang manusia. Dia lahir dari sejak bayi, saudara, kandungan, dikandung oleh Roh Kudus, dan dia lahir dari seorang bayi di Betlehem. Tapi dia bukan hanya tinggal bayi, dia terus hidup 30 sampai 30 tahun lebih di umurnya. Kemudian dia harus mengambil keputusan, apakah Tuhan mau tetap menyerahkan nyawanya bagi manusia yang itu disalib, atau dia bisa pulang ke surga. 30 tahun lamanya Tuhan hidup di dunia ini. Tapi dia harus waktunya pergi ke sana. Sejak dia lahir di Betlehem. Yang baru-baru ini kita peringati. Dia berjalan terus
30 tahun. Itu waktu yang lama. Tapi Tuhan Yesus mengambil keputusan yang tepat. Saudaraku, dia pergi ke taman Getsemani. Dia berkata, bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu yang jadi. Haleluya. Biar kita meniru teladan Yesus. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu, itulah yang jadi dalam hidupku. Bukan keputusanku, tetapi apa keputusan daripadamu yang berdasar firman Tuhan, itulah yang kukerjakan di dalam hidupku. Lebih kuat aminnya. Maka saudara lihat, karena keputusan yang benar yang diambil Yesus, maka seluruh manusia ini bisa diselamatkan. Apakah Tuhan Yesus senang-senang ke salib, saudaraku? Tidak ada penderitaan badan yang lebih berat daripada disalibkan, saudara. Bahkan kalau menceritakan keterangan seorang dokter yang ahli, bagaimana secara badani Yesus sangat menderita, karena proses sebelum dia dipaku dan sesudah dia dipaku sangat tak tertahankan hanya mendengar ceritanya saja. Bahkan menonton filmnya pun kita tidak sanggup. Dan menurut sutradara dan seluruh orang setuju, film Passion of the Christ itu sudah dikurangi banyak, saudara. Jadi masih bisa ditonton daripada penderitaan sebenarnya yang Tuhan alami di dalam tubuh manusia itu. Sangat menyakitkan. Bukan hal yang enak dipaku, saudara. Bukan hal yang enak punggung saudara dirobek oleh cambukan itu. Dan pilu Yesus yang robek itulah, luka-luka di punggungnya itulah yang menyembuhkan, saudara. Tapi itu bukan hal yang enak. Keputusan yang kita ambil kadang-kadang itu tidak enak bagi daging kita. Kita harus menyangkal diri untuk mengambil keputusan yang benar. Tapi biarlah kita meneladani Yesus, kita patuh kepada firman Tuhan. Mana aminnya? Kita ambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, di antara kita yang hancur karena badai, tapi sampailah kepada kegenapan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Pilihlah jalan yang sempit. Karena banyak orang melalui jalan yang lebar, tapi sedikit orang masuk jalan yang sempit. Biarlah kita jadi golongan orang yang masuk di jalan yang sempit itu, yang hanya mengambil keputusan yang berdasarkan firman Tuhan, patuh kepada firman Tuhan. Maka Tuhan berkata, ketika kita mengerjakan firman Tuhan, maka kita adalah orang yang berbahagia. Sangat berbahagia. Yakobus 1 ayat 25. Kita patuh kepada firman, keputusan yang kita ambil berdasar firman Tuhan, justru kita adalah orang yang sangat berbahagia. Badai apapun tidak bisa menghancurkan hidup saudara. Dan saudara akan maju terus, dan saudara akan naik kelas, dan akan membawa dampak yang besar bagi kerajaan surga. Katakan amin. Haleluya. Lebih kuat amin ya, katakan amin. Haleluya. Lihat bagaimana saudara, keputusan Tuhan yang tepat berdasar firman Tuhan, patuh kepada Bapa, akan membawa Tuhan Yesus pada nama di atas segala nama. Dan manusia dapat diselamatkan. Seluruh manusia dapat diselamatkan kalau mereka percaya kepada Yesus. Demikian juga saudara, mari hidup berkuasa karena keputusan yang benar saudara ambil. Mana aminnya? Mari hidup berkuasa, menang dari badai karena keputusan yang benar yang saudara ambil seluruh firman Tuhan. Penyataan diri memang dibutuhkan untuk itu. Itu keputusan yang benar akan membuat saudara menyangkal diri. Selalu pasti akan bertentangan dengan daging saudara. Daging saudara berkata, gak usahlah ikuti apa nasihat orang, ya. Kalau dinasihati marah, tidak mau dengar apa kata jalan Tuhan. Contoh, kalau dikatakan mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kalau usah dengarlah itu apa katanya, contohnya. Akibatnya keputusan yang salah itu membawa badai.
Bahkan lebih parah akan membawa badai juga dalam kehidupan orang-orang yang mengikut saudara. Karena itu pastikan baik saudara hanya mematuhi firman, mengambil keputusan sesuai dengan firman. Apa kata firman? Patuhi firman Tuhan. Nah, saudara akan bisa menjadi orang yang berkuasa. Hidup saudara berkuasa. Hidup saudara mengalahkan semua badai-badai dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Kalau diperhatikan baik-baik ada perwira itu, dia tidak perwira di kapal ini, saudara. Ya, dia mendengarkan perkataan nakoda, dan akibatnya mereka masuk ke dalam badai. Ya, mereka baik-baik. Perwira itu mendengarkan perkataan nakoda, dia tidak menuruti perkataan Paulus, dan itu membuat mereka masuk ke dalam badai kehidupan. Kalau saja perwira itu mendengarkan perkataan Paulus, saudaraku, maka mereka terhindar dari badai itu. Karena itu pastikan baik-baik saudara mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan tentang otoritas tertinggi. Paulus sebenarnya walaupun dia bukan nakoda, tapi dia adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak perkataan-perkataan di dunia ini, saudaraku, yang memang berasal dari pemimpin saudara, tetapi bukan seluruh firman Tuhan. Yang mana yang saudara dengar, hati-hati saudaraku, dengarlah hanya yang berdasar firman Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan firman, saudaraku, lebih baik saudara tidak mengikutinya. Karena seperti perwiranya, nakoda itu juga pemimpin. Dia pemimpin kapalnya. Tetapi ada pemimpin yang jauh lebih tinggi, yaitu pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan. Di mana aminnya? Kalau ada seseorang, dia punya otoritas atas saudara, tapi dia menyampaikan sesuatu yang bukan berdasar firman Tuhan, tetap nanti saudara hanya mau mendengar pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tetap memegang otoritas tertinggi. Jangan ikut-ikutan saudara. Jangan salah mengikut. Karena keputusan yang salah saudara ambil, yang tidak berdasar firman Tuhan, akan memiliki akibat. Akibatnya tetap ada. Konsekuensinya pasti ada. Saudara akan terperangkap dalam badai itu dan tidak bisa mengeluarkan diri dari badai itu. Karena pada hari ini lihat sungguh-sungguh. Itu dari firman Tuhan, turuti kalau dari firman Tuhan. Kalau bukan daripada firman, jangan turuti. Katakan amin. Jadi buatlah selalu keputusan kita sesuai firman. Katakan amin. Buat selalu keputusan saudara berdasarkan firman Tuhan. Yang bukan firman Tuhan, jangan ikuti. Kalau ada penggosip, jangan ikuti keputusan penggosip. Itu salah satu contohnya. Jangan salah mengikut keputusan yang salah saudara. Tapi ikutilah keputusan yang berdasar firman Tuhan. Katakan amin. Maka jadilah kita orang-orang yang selalu patuh kepada firman Tuhan. Maka kalau kita selalu patuh kepada firman Tuhan, mengambil keputusan sesuai firman, apa yang jadi bagi hidup kita? Mari kita buka dari Yosua 1 ayat 8. Inilah yang jadi bagi hidup kita. Kalau kita selalu jadi orang yang patuh kepada firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. Yosua 1 ayat 8. Kalau kita selalu mengambil keputusan berdasar firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 jadi bagi kita. 1, 2, 3. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan kau berhasil dan kau akan beruntung. Katakan amin. Hidup kita berhasil sudah. Udah jelas itu artinya badai tidak menghancurkan saudara. Kalau hidup saudara berhasil, itu artinya sudah tenang daripada apapun dalam hidup saudara. Badai apapun yang tadi kita sudah lihat, perselisihan, kebertakan, kejahatan, kemunafikan, sudah pemberontakan, mundur dari jalan Tuhan, saling bertekan, menghancurkan, itu semua saudara lolos dari badai itu. Dan tidak perlu terperangkap di situ terus menang. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata orang selalu patuh mengambil keputusan tepat berdasar firman Tuhan, tidak asal ikut orang.
Tapi saudara mengikut keputusan yang berdasar firman, maka saudara akan berhasil dan beruntung. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Lebih kuat tepuk tangannya bagi Yesus. Haleluya. Dan Ulangan 28 ayat 13. Mundur sedikit saudara, Ulangan 28 ayat 13. Mari kita buka firman Tuhan. Ini jadi juga kepada saudara. Ketika saudara menjadi orang yang taat kepada firman, mengambil keputusan yang sesuai dengan firman, dan rasa mengikut keputusan orang lain, saudara tidak berdasar firman. Ulangan 28 ayat 13, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepada hari ini, kau lakukan dengan setia. Katakan amin. Jadi apa yang jadi bagi kita? Justru kita akan tetap jadi kepala. Kita tidak akan jadi ekor. Amin. Ketika kita terus patuh kepada firman, mengambil keputusan yang benar, yang hanya sesuai dengan firman seperti Yesus. Bukan kehendakmu Bapa, melainkan kehendakmu. Maka kita akan jadi naik terus menerus dan tidak turun. Bahkan karena dari apa bilang saudara, saudara jadi naik kelas. Saudara bukan jadi turun, tapi jadi naik kelas. Katakan amin. Kehendak Tuhan semakin nyatakan dalam saudara, saudara semakin dekat pada siapa panggilan Tuhan. Rupa Yesus, gambar Yesus semakin nyata dalam saudara. Saudara jadi lebih seperti Yesus. Kemuliaan Tuhan lebih memancarkan dalam saudara. Saudara jadi orang yang punya otoritas. Kuasa Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Hidup saudara mau berdampak pengaruh yang besar kepada banyak orang di dunia ini. Saudara jadi saksi Tuhan dan keluarga saudara diberkati. Anak cucu saudara perkasa diberkati. Berkat Tuhan melimpah secara pada rohani jiwa bagi saudara. Ketika saudara mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Lebih kuat amin ya. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, lihat Ibrani 13 ayat 17. Keputusan yang saudara ambil dalam hidup saudara. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Katakan amin. Haleluya. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinku dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang bertanggung jawab nasib, dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa kebaikan, keuntungan bagimu. Katakan amin. Saudaraku, mari kita tetapkan kita patuh kepada firman Tuhan dan juga patuh kepada pemimpin-pemimpin kita. Karena mereka bertanggung jawab atas kita. Supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Karena kalau mereka melakukan keluh kesah, itu tidak akan membawa keuntungan pada saudara sendiri. Karena ini patuhilah. Pemimpin-pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan yang benar, jangan sembarang mengikut saudara. Saudara serta mengambil keputusan seluruh dengan firman yang tidak ada dalam firman Tuhan, yang tidak ada dasar firmannya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan asal-asal mengikut. Tapi firman Tuhan berkata, taatilah pemimpin-pemimpin yang berjaga-jaga atas jiwamu. Biarlah semuanya kita dapat mengalami, saudaraku, keberhasilan dan keberuntungan, dan semuanya kita naik kelas. Haleluya. Haleluya. Kerjakanlah firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Dan ketiga, Tuhan mau saudara jadi lebih daripada pemenang. Oleh karena Roma 8 ayat 28 tadi Tuhan berkata, dalam segala sesuatu Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, semua yang kita semakin dekat kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Lihat tadi saudaraku, ingat ayat firman Tuhan supaya saudara terus dapat jadi pemenang. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, kita baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13 saudara. Sebenarnya saudaraku, saudara bisa baca dari ayat 1 sampai 13. Tapi khusus saya baca saudaraku dari ayat 9 sampai 10 dan 13. Katakan amin. 9
9 dan 10 yang siap baca firman katakan amin. 1, 2, 3. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di Magdula. Dan jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan pada jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat 9-10 dikatakan apa? Jangan kita mencobai Tuhan. Ayat 10, jangan bersungut-sungut seperti yang telah dilakukan beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Itu berarti baik-baik. Tuhan mau kita menjadi lebih daripada pemenang. Haleluya. Jangan ada seorang pun di antara kita bersungut-sungut di dalam badai, di tengah-tengah badai. Jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita menggerutu. Jangan kita mengeluh. Katakan amin. Tapi kita tahu walaupun di tengah badai, apapun itu juga kita ingat firman Tuhan yang berkata kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan yang luar biasa. Lebih kuat namanya. Yang kata lain Tuhan pasti memberikan jalan keluar supaya kita dapat menemunya. Dan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pencobaan itu, jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Katakan amin. Apakah yang perlu saudara lakukan? Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Tapi ini kita kerjakan. Filipi 4 ayat 6. Jangan hendaknya khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu dan pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan bergerutu tapi saudara bawa tenang, berdoa, bawa dalam doa, ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Jangan khawatir, tapi ucapkan syukur. Datang kepada Tuhan berdoa, mohon Tuhan, berdoa berlalu-lalu. Dan kemudian firman Tuhan berkata Mazmur 37 ayat 4, apa kata Tuhan? Dan bergembiralah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira di dalam Yesus, bersorak-sorak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus baik, kuasanya tidak terbatas. Dia sanggup menolong kita. Pencobaan ini biasa, tapi kuasa Tuhan luar biasa. Haleluya, yang lebih kuat. Haleluya. Tahukah saudara apa yang terjadi kepada Silas dan Paulus? Paulus di penjara dan Silas juga di penjara. Kalau saudara baca firman Tuhan, maka punggung mereka dicambuki. Dan setelah dicambuk punggung mereka, kenapa mereka dicambuk? Apakah karena dosa mereka? Bukan. Karena mereka melakukan hal yang baik, karena mereka melayani Tuhan. Paulus dan Silas di penjara kan dicambuki karena mereka memberitakan Injil, tapi bukan karena kesalahan mereka. Mereka masuk penjara, dari penjara sesudah mereka dicambuki, oh sakit semua punggung mereka, bahkan mungkin luka-lukanya yang sudah mulai saudaramu, wow terasa sakit saudara, dan kemudian kaki mereka dipasung. Firman Tuhan berkata kaki mereka dipasung, mereka dipenjarakan dalam penjara yang mengerikan, dipasung. Tapi apa yang terjadi ketika tengah malam? Maka Paulus dan Silas menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Haleluya. Maka kemudian datanglah gempa bumi turun dan goncanglah penjara itu, dan terlepaslah semua batu Paulus dan Silas. Dengan senjata ajaib mujizat, Paulus dan Silas dibebaskan Tuhan. Mari kita di tengah-tengah badai tetap memuji Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan, bersorak-sorai mengagungkan Tuhan. Maka apapun bisa dibuat Tuhan untuk membebaskan saudara dari semua badai. Amin. Jadi jangan bersungut-sungut, tapi puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, agungkan Dia, karena kuasanya hebat, sehingga mujizat Tuhan bisa jadi dalam hidup saudara. Saudara lepas dari badai, dan saudara hidup lebih daripada pemenang. Katakan amin. Dan itu saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, biar sepanjang tahun 2019 ini, saudara hati kita penuh dengan firman Tuhan, sehingga kita kuat di tengah
keputusan yang benar seturut dengan firman Tuhan. Penuh dengan firman, hingga hati saudara kuat, hidup saudara kuat, saudara bisa mengambil keputusan yang kedua. Saudara, biarlah hati kita selalu penuh dengan ucapan syukur, bukan menggerutu, bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, tapi penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka badai pasti berlalu dan kita tetap hidup lebih daripada kebenaran. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita dan kita justru naik ke atas. Haleluya! Kuat dengan firman, jika saudara bisa mengambil keputusan yang benar, hati saudara juga penuh dengan ucapan syukur. Jika saudara tidak jangan bersungut-sungut, katakan amin. Bapak saudara di Ulangan 1:34-35, Mazmur 106, 25-27, 1 Korintus 10, nanti saudara baca 1-13, bagaimana bangsa Israel terus bergerutu, bersungguh-sungguh, mencobai Tuhan. Maka mereka binasa di padang gurun, 40 tahun berkeliling di padang gurun, akhirnya binasa di padang gurun. Tahun 2019, mari kita penuh ucapan syukur. Jangan lagi bersungut-sungut, jangan menggerutu, jangan mengeluh, tapi kita kuat dengan firman Tuhan. Dengan tengah badai sekalipun, kuat dengan firman, ambil keputusan di seluruh firman yang benar daripada Tuhan. Penuh ucapan syukur, jangan bersungut-sungut. Jadilah pemenang, keluar daripada badai, justru membuat saudara naik kelas, naik level. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Berikan kemuliaan bagi nama